Apa Gus keistimewaan pesantren, santri, orang yang nyantri itu keikhlasan tadi dan apa yang berbeda begitu, yang betul-betul digembleng santri-santri kita? Jadi apa ya? Jadi ada adzauqus salim, ya, rasa yang masih orisinil. Jadi cerita-cerita wali itu unik-unik, Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan satu piring terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan satu piring ya kenyang, terus beliau bilang, wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya satu piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus. Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di satu kamar. Ketika punya beras 1 pintal ya makan 1 piring. Kenapa saya harus punya berlebih kamar toh? Saya tidur ya di satu kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal itu menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Terus saya ini malu, saya sering punya uang jutaan, tidak mesti bisa bilang alhamdulillah. Ini orang awam, orang kebanyakan semudah itu syukur. Jadi sebetulnya didikan kita ini nganggep yang pokok itu ya pokok, yang sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya, ke anak-anak, andai kan saya punya uang hanya 1 juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup hanya sehari. Karena katamu tuh hutan, kamu bisa aja mati besok itu. Jadi ya sudah gitu, itu tradisi keluarga kita, tradisi. Sehingga hidup itu nyaman saja. Ya jadi nggak wayulhihimul amal, tidak alhaakumut takatsur ya, karena melihat hidup itu ya sederhana. Jadi misalnya saya ketemu Pak Quraisy ya ini ketemu orang sepuh, sowan orang alim, tidak muluk-muluk terus apa efek dari itu misalnya terkenal dia apa itu tidak ngefek, karena ya hukumnya Allah dengan saya ketika berhadapan orang sepuh ya harus takzim, harus hormat. Sudah ada lebih dari itu, sehingga nyaman karena nggak kebawa angen-angen itu. Terus banyak akses, banyak koneksi ribet, bisa wayulhihimul amal, bisa dilenakan oleh banyak angen-angen. Yang seperti Abi bilang itu, Abi yang bersyukur itu ketika menerima sesuatu dirasa banyak, tapi ketika memberi sesuatu selalu merasa itu sedikit. Ya. Nah, masih ingat itu arti syukur. Jadi masyhur itu maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Jadi sedikit tapi cukup, lebih baik banyak tapi wa alhama. Jadi kan kita lupa karena diri. memang sebenarnya kebutuhan kita tidak banyak. Kebutuhan kita tidak banyak. Itu ada orang pernah merasa sedih kehilangan jabatan. Dia dipanggil. Coba lihat banyaknya orang nggak punya jabatan masih ketawa. Ketawa ya betul. Ya kan? Coba lihat banyaknya orang yang miskin masih hidup bahagia. Penyebabnya kamu sedih itu dirimu. Coba lihat setelah beberapa lama kamu kembali normal. Iya. Jadi kita itu sebenarnya. Nah, hal-hal yang begini yang diajar di pesantren. Boleh jadi itu tidak diajar di universitas. Ya. Nah, itu sebabnya kalau dalam agama akal harus diasah, tapi hati juga harus diasah. Letakkan sedikit rasa di akalmu supaya dia lurus. Letakkan juga sedikit akal di perasaanmu supaya dia. Di pesantren itu saya nggak tahu sekarang, ya toh. Tapi yang saya alami begitu. Jadi dididik dengan akal, terus hati diasah. Ada wirid, ada ini itu kan sebenarnya untuk mengasah hati. Amalan-amalan yang dilakukan. Kita ini manusia jiwa dan raga, akal dan rasa harus menyatu semuanya. Jangan ini. Jangan salah satu dominan. Kalau lagi jatuh cinta tuh biasanya karena banyak remaja jatuh cinta yang dominan biasanya rasa, akal nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, tapi akal itu, rasa itu bisa mengalahkan akal. Buktinya orang yang cinta biasa hilang akalnya, dikalahkan oleh rasanya. Tetapi akal tidak bisa menciptakan iman, tidak bisa menciptakan cinta. Akal. Nah, jadi kita gabung. Akal dan rasa. Iya kan? Iya. Akal tidak bisa menciptakan cinta. Nggak bisa ya? Iya. Bisa membenarkan cinta. Membenarkan.
tapi diciptakan oleh rasa. Diciptakan Oh, oleh ini bisa rasa. satu episode Bagaimana soal kita cinta pengalaman menurut Abi kamu dan di Gus Inggris Bah. bagaimana? Ya kan, Iya, itu iya. rasa, itu rasa. Pemain bola kan itu akal dan rasa ya. Iya, kakinya itu merasa. Tapi dia berpikir, ada taktik, ada ini segala. Nah, itu gabungan. Oke. Ini soalnya jago bola ini. Oh iya. Dia pernah ke Inggris untuk latihan bola. Ya. Idolanya siapa? Bintang idolanya? Aku fans Chelsea, Habib. Oh, Chelsea. Iya. Tapi kata tetangga-tetangga saya itu hebat itu Indonesia, nggak pernah dikalahkan Brazil. Jadi tim-tim besar pernah semua dikalahkan Brazil. Betul. Kalau Indonesia enggak pernah. Karena nggak pernah main berhasil. Gus Bah ngikut bola. Ya seneng dengerin orang yang seneng aja.